الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatu wassalaman da'imaini mutalazimaini ila yaumal qiyamah amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadakumul mauta min dzurri asabah fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma katabil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sadaqal adzim wa sadaqa Rasulullah al-Karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat, dan kita mengharap dengan ungkapan alhamdulillah moga-moga ibadah-ibadah kita selama ini diberi kemudahan oleh Allah, dan mengharap moga-moga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kiriman salam sejahtera ini menjadi penyebab kita ini adalah orang-orang Islam yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini khatib berwasiat, dan moga-moga wasiat ini berguna untuk kita semua, khususnya untuk khatib sendiri, yang ada hubungannya dengan tema yang tadi disampaikan, hukumnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Dalam 2-3 hari terakhir kita melihat di layar televisi, di layar media cetak dan lain sebagainya, ada 2 kata, yang 2 kata ini tidak lazim dibahasakan dengan lisannya Indonesia, yang sekarang ini lagi naik daun. Bahasa itu yang pertama adalah One Piece, dan yang kedua adalah burnout. Mohon maaf kalau saya salah melafatkannya. Yang berkenaan dengan tema kita ini adalah yang kedua, yaitu burnout. Apa itu burnout itu? Burnout itu adalah depresi berkepanjangan yang bisa menyebabkan seseorang tertarik untuk bunuh diri. Inilah yang kemudian kemarin disematkan kepada salah satu diplomat Kemlu yang diperkirakan terkena jenis penyakit ini. Lepas dari benar atau salah bukan hak saya, itu hanya haknya yang berkepentingan. Saya hanya mencatat, kita hanya belajar dari apa itu burnout dan bagaimana. Di dalam Islam perlu kita ketahui bersama bahwa bunuh diri ini hukumnya adalah haram. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Saya mengharap moga-moga yang disebutkan di TV itu tidak benar. Saya lepas dari masalah itu, tidak ada hubungannya dengan diplomat itu dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang masalah bunuh diri ini. Ya. Jadi bunuh diri ini hukum di dalam Islam adalah haram. Ya. Jangankan melakukan bunuh diri, bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan itu pun itu sudah dilarang di dalam Islam, walaupun ada perkecualian. Dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan, la yatamannayanna ahadakumul mauta min dzurri asabakum, dan jangan ada, sekali-kali jangan ada
salah satu di antara kalian berkeinginan untuk mengakhiri hidup dikarenakan musibah yang menimpanya, kalaulah terpaksa harus melakukan seperti itu, maka yang layak dilakukan adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun. Maka ucapkanlah Allahumma, ya Allah, jika hidup ini lebih baik untuk aku, maka hidupkan aku. Dan jika mati ini lebih baik bagi aku, maka matikanlah aku. Islam mengajarkan bunuh diri, tetapi Islam memberi solusi. Ini caranya kalau kita dalam kondisi-kondisi tertentu sudah tidak kuat lagi untuk menanggung hidup ini. Mati adalah musibah besar. Fa'asabakum musibatul maut, maka kalian akan mengalami sebuah musibah, yaitu musibah kematian. Kadang kita menganggap kematian ini adalah musibah besar. Kita menganggap kematian ini adalah musibah yang luar biasa. Tapi perlu kita ketahui, ada sebuah musibah yang lebih besar daripada musibah karena kematian ini. Apa itu? Yaitu tidak bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan kematian ini, maka kita akan mendapatkan musibah yang lebih besar dari musibah kematian ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus mempersiapkan diri, membuat cara tentang menghadapi kematian ini. Rasulullah banyak berpesan kepada kita, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Salah satu dari pesannya Rasulullah yang diberikan kepada satu sahabatnya, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dari 4 pesannya, salah satu dari 4 pesannya itu adalah wa aksirizat fa inna safara tawil. Perbanyaklah bekal karena perjalanan ke sana jauh, jalan menuju ke negeri akhirat itu. Hukum orang berpergian, semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak bekal yang disiapkan. Kalau kita mau pergi ke negeri jiran, kalau kita mau pergi ke negeri Paman Sam, bisa dihitung berapa perjalanannya, berapa kilometer jaraknya, berapa waktu yang akan kita tempuh. Tapi bagaimana kalau kita mau ke negeri akhirat? Berapa jarak yang ditempuh? Berapa kilometer jaraknya? Berapa waktu yang kita habiskan? Maka pesan Rasulullah, wastaksirizat fa inna safara tawil. Perbanyak bekal. Jauh perjalanan ke negeri akhirat ini. Ini salah satu pesannya Rasulullah dari 4 pesan yang diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah ini, kita harus hati-hati dan mempersiapkan diri kita menghadapi kematian ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ada orang yang ingin mati? Kenapa ada orang yang ingin bunuh diri? Minimal kita ada 3 jawaban. 2 yang dibenarkan, 2 yang salah dan 1 yang dibenarkan. Yang salah itu adalah, kenapa orang kadang ingin mati? Karena dia ini tidak sadar, tidak tahu bahwa kematian ini adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa di akhirat ini ada sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak gampang untuk bisa kita lewati. Orang yang tidak menyadari bahwa besok setelah kematiannya itu ada sesuatu beban yang harus kita pertanggungjawabkan, maka orang ini kadang berani nekat untuk bunuh diri. Tetapi kalau orang ini tahu bahwa setelah kehidupan ini, setelah kematian ini ada kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan, maka seseorang itu akan bersedih menghadapinya tanpa terkecuali siapapun. Cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, setelah menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menghindari peperangan besar, maka beliau ini balik ke tempat kelahirannya, yaitu di Madinah.
Ketika sampai di Madinah, beliau ini sakit. Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini sakit. Sakitnya ini sampai adiknya yang ada di Kufah itu mendengar. Husain bin Ali bin Abi Thalib datang ke Madinah menemui kakaknya yang sedang sakit. Ketika melihat kakaknya yang sedang sakit itu, maka Husain bin Ali bin Abi Thalib bertanya kepada kakaknya, "Wahai kakakku, aku melihat engkau dalam sakitmu ini, aku melihat kegelisahan ada pada diri kamu. Wahai kakakku, apa yang menyebabkan engkau gelisah? Bukankah kalau kita mati kita akan ketemu dengan kakek kita, manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad. Kalaulah kita wafat, kita akan ketemu dengan perempuan terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, dari salah satu dari 4 perempuan itu, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dan kalaulah kita wafat, kita akan ketemu dengan godamnya ilmu, yaitu bapak kita. Kenapa engkau kelihatan bergelisah seperti ini, kelihatan sedih, wahai kakakku?" Sang kakak dengan suara lirih karena sakitnya memberi nasihat kepada adiknya. Nasihat ini juga bisa untuk kita semua. Apa nasihatnya? "Wahai adikku, yang menyebabkan aku gelisah bukan karena saya tidak ingin ketemu dengan orang-orang itu, bukan karena saya takut dengan kematian, tapi yang menyebabkan aku gelisah, aku akan ketemu dengan makhluk yang tidak terbayangkan olehku makhluk itu seperti apa, yaitu malaikatul maut." Dan yang kedua, kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini, "Kalau andaikan aku mati, saya akan mempertanggungjawabkan hidupku di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Wahai kakak, wahai adikku, 2 inilah yang menyebabkan kenapa aku gelisah dalam sakitku ini. Ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika mudanya Rasulullah mengatakan, cucu-cucuku ini besok akan menjadi pemuda-pemuda di surga. Sudah pasti anak cucunya ini akan masuk surga. Walaupun dia masuk surga masih gelisah karena akan menghadapi kayak apa wajahnya malaikatul maut besok itu. Dan bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran bagi kita. Andaikan sekarang kita ini menghadapi kondisi seperti ini, siapa kita menghadapi itu? Yang kedua, kenapa kadang ada orang yang berani untuk bunuh diri ini? Karena dia akan lari dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia harus sadar, manusia tidak akan bisa keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa dengan satu kematian itu menghindari takdir, bukan. Dan ini juga bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Di zaman Nabi pun sudah ada sahabat yang bunuh diri, itu sudah ada. Namanya Qusman al-Dhufuri. Di dalam perang Uhud itu, hampir semua sahabat itu menganggap bahwa Qusman ini adalah pahlawan di perang Uhud. Dia adalah orang yang luar biasa ke dalam pertempurannya itu. Ketika berita ini sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan, Qusman ahli neraka. Sahabat banyak yang kaget. Ya Rasulullah, dia menghadapi dan mampu mengalahkan lawan-lawannya. Dia berjuang luar biasa. Iya, dia adalah ahli neraka. Kemudian ada sahabat senior yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan dia ini ahli neraka? Ketika selesai perang Uhud itu, jasadnya diketemukan penuh dengan luka. Kata Rasulullah, ketika dia menghadapi cobaan, menghadapi musibah, menghadapi takdir, yaitu banyak luka ini, dia tidak kuat menghadapi itu. Kemudian dia taruh pedangnya ke ulu hatinya dan ditancapkan ke dadanya dengan tangannya sendiri. Maka jadilah Qusman al-Dhufuri ini bunuh diri. Maka hati-hati kita ini dengan niat. Mungkin orang bisa kita kelabui, tapi Allah tidak akan mungkin bisa kita kelabui. Dengan apa hati ini bergerak? Oleh karena itu,
ikhlaskan amal-amal kita. Termasuk salah satu nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amal fa innana kita basirun. Ikhlaskan amal-amal kalian, karena sesungguhnya sang pengintai, penulisnya itu maha tahu. Kalau di dunia manusia bisa kita tipu dengan data-data, di akhirat nggak akan bisa kita tipu. Maha tahu. Dan dua alasan ini kenapa orang berani bunuh diri, orang berani mati, ini diharamkan di dalam Islam. Yang diperbolehkan adalah yang ketiga. Kenapa seseorang itu ingin mati? Bisa jadi karena dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau motivasinya dia adalah karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi inilah kebaikan bagi dia. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika wafatnya, menjelang wafatnya, maka didatangi oleh malaikatul maut. Malaikatul maut datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikatul maut, apakah kamu datang ke sini untuk mengambil nyawaku? Iya benar, aku diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini Khalilullah, saya ini kekasihnya Allah. Wahai malaikat, pernahkah kamu melihat seorang kekasih itu mencabut nyawanya orang yang dikasihi? Malaikat nggak tahu jawabannya. Balik dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kenapa Nabi Ibrahim itu protes seperti ini. Kata Allah, berfirman kepada malaikatul maut ini, sampaikan kepada Ibrahim, katakanlah kepadanya, pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Jawaban yang kedua ini, kemudian malaikat turun menemui Nabi Ibrahim, dan ketika disampaikan kepada Nabi Ibrahim, karena alasannya adalah, tidakkah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Karena Nabi Ibrahim kekasihnya Allah dan sangat ingin bertemu dengan Allah, maka jalannya adalah kematian. Maka kata Nabi Ibrahim, cabut nyawaku sekarang juga. Inilah alasan diperbolehkan. Ketika seseorang ingin wafat, ingin bertemu dengan Allah, silahkan dengan cara yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit pesan-pesan di dalam Al-Quran ini supaya bisa memberi pelajaran kepada kita semua, ya, dan moga kita bisa mengambil hikmahnya dari peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qailin karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin zalimin. Allahumma ansur fi biladina Indonesia hada imaman atilan wa biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farriq jam'iyatal kufri wal musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul adzim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikruhu akbar. Aqimis shalah.